Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Politik Global yang akan menyampaikan materi tentang konsep geopolitik, geopolitical agents, geopolitical struktur, dan geopolitical codes. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari Agung Darmaji, Muhammad Aji Mahesajaya, Rizka Komala Dewi, Oki Purnama Putri, Jenny Amilin, Marsyanda Patricia, Siska Oktaviani, Widya Bella, Putri Zakia Oktariani, dan Muhammad Rizik Sultan Arkan. Memasuki konsep yang pertama, apa itu geopolitik? Bagi Geoffrey Packer, geopolitik adalah studi tentang hubungan internasional dari perspektif spasial atau geografis. Sementara John Agnew mendefinisikan lapangan sebagai pemeriksaan asumsi geografis, sebutan dan pemahaman yang masuk ke dalam pembuatan politik dunia. Geroid Tuttail, seorang eksponen politik kritis, berpendapat bahwa geopolitik tidak memiliki makna atau identitas tunggal yang mencakup segalanya. Wacananya adalah cara yang bervariasi secara budaya dan politik untuk menggambarkan, mewakili, dan menulis tentang geografi dan politik internasional. Geopolitik didefinisikan sebagai analisis interaksi antara pengaturan dan perspektif geografis dan proses politik. Pengaturan terdiri dari fitur dan pola geografis dan wilayah berlapis-lapis yang mereka bentuk. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa geopolitik terdiri dari dua disiplin ilmu, yaitu geografi dan politik. Pendekatannya bervariasi sesuai dengan kerangka analisis yang umum untuk masing-masing disiplin ilmu. Karena sebagian besar teori dan konsep awal geopolitikal tumbuh dari pemikiran geografis, penerapan selanjutnya oleh sejarawan dan ilmuwan politik sering gagal karena mereka tidak menyesuaikan teori mereka dengan sifat dinamis dan kompleks dari pengaturan geografis. Setelah mengetahui apa itu geopolitik, mari kita membahas tentang geopolitical agents. Agen politik bekerja untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan. Namun, peluang sukses dan bentuk strateginya hanya bergantung pada konteks mereka. Agen geopolitik dapat dikatakan sebagai skala geografis karena tidak bisa bertindak bebas. Namun, ia bisa membuat pilihan dan membuat sebuah perhitungan berdasarkan agen lain. Agen bertindak dalam struktur, dan struktur menentukan akan tindakan dari agen. Di sisi lain, struktur juga memberi kesempatan peluang terhadap agen untuk mencapai tujuannya. Contoh-contoh dari agen geopolitik adalah individu, rumah tangga, kelompok protes negara, perusahaan, LSM, politik partai, kelompok memberontak, dan buruh terorganisir. Artinya, agen geopolitik tidak bisa lepas dari individu, karena individu merupakan anggota untuk berkolaborasi dengan organisasi politik atau sebuah perusahaan. Seorang mahasiswa bisa dikatakan sebagai agen karena mereka memiliki sebuah tujuan untuk menyelesaikan gelarnya. Partai politik sebagai agen yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuasaan. Gerakan separatis merupakan agen yang ditujukan untuk mencapai kemerdekaan politik. Negara bisa dikatakan juga sebagai agen dalam negosiasi perdagangan atau agen eksklusif geopolitik. Eksklusif geopolitik mengikut sertakan perusahaan karena bernegosiasi dengan pemerintah untuk menjaga wilayah keamanan dalam negara yang berdaulat. Mengulik konsep yang ketiga yaitu struktur geopolitik. Struktur geopolitik dibentuk dari interaksi kekuatan geografis dan politik serta proses perkembangan yang memandu perubahan yang terjadi pada struktur tersebut. Struktur politik terdiri dari pola dan fitur geopolitik. Pola ini mengacu pada bentuk, ukuran, dan karakteristik geografis fisik dari unit geopolitik dan jaringan yang mengikatnya. Oleh sebab itu, inilah yang membedakan unit geopolitik dengan unit lainnya. Sedangkan fitur adalah simpul, wilayah, dan batas politik geografis yang berkontribusi terhadap keunikan unit dan memengaruhi kekompakannya serta ikatan lain dari efektivitas strukturalnya. Untuk sebagian besar, struktur geopolitik diatur sepanjang tingkat spasial yang tersusun secara hierarki sebagai berikut. Yang pertama, ranah geostrategis atau tingkat paling luas atau tingkat makro. Wilayah geopolitik
subdivisi wilayah yang mewakili tingkat menengah atau tingkat maso. Dan yang ketiga adalah negara bagian, daerah yang sangat otonom, negara kuasi dan pembagian wilayah di dalam, dan lintas negara bagian pada tingkatan terendah atau tingkat mikro. Struktur geopolitik dibentuk oleh dua kekuatan, yaitu sentrifugal dan sentripetal. Di tingkatan nasional, keduanya terkait dengan rasa teritorial psikobiologis. Gaya sentrifugal adalah dorongan untuk pemisahan politik yang memotivasi orang untuk mencari pemisahan teritorial terhadap orang-orang yang mereka anggap orang luar, yang memaksakan sistem politik, bahasa, budaya, atau agama yang berbeda dengan mereka. Sedangkan gaya sentripetal mempromosikan dorongan untuk persatuan politik yang diperkuat oleh perasaan masyarakat yang terkait erat oleh wilayah tersebut. Struktur geopolitik dibentuk oleh proses pembangunan peradaban bersejarah dan dikonfigurasi ulang oleh kekuatan geopolitik jangka pendek atau jangka panjang. Jadi, faktor geografis itu membentuk suatu peristiwa namun tidak deterministik. Dalam parameter tersebut, kebijakan dan keputusan para pemimpin politiklah yang menentukan struktur geopolitik dunia. Membahas konsep yang keempat, yaitu geopolitical codes. Geopolitical codes adalah cara suatu negara mengorientasikan dirinya pada dunia. Ada 5 perhitungan utama yang menentukan geopolitical codes suatu negara, yaitu 1. Siapa sekutu kita saat ini dan yang potensial. 2. Siapa musuh kita saat ini dan yang potensial. 3. Bagaimana kita bisa mempertahankan sekutu kita dan memelihara sekutu potensial. Yang keempat, bagaimana kita bisa melawan musuh kita saat ini dan ancaman yang muncul. 5. Bagaimana kita membenarkan keempat perhitungan di atas kepada publik kita dan kepada komunitas global. 2 sisi penggunaan kekuatan militer untuk menahan atau melawan musuh dijelaskan di Flynn, yaitu sebagai berikut. Pertama, saling meyakinkan kehancuran adalah geopolitical code selama Perang Dingin, di mana negara-negara pemilik tenaga nuklir seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris dimaksudkan untuk dihalangi menggunakan kekuatan nuklir. Kedua, untuk saling menjaga perdamaian dengan cara diplomasi. The Global Geopolitical Codes of the US. Evolusi Geopolitical Codes Amerika Serikat secara singkat diuraikan di Flynn untuk mengidentifikasi NCS 68 yang ditulis selama pemerintahan Presiden Truman sebagai dokumen kunci yang menguraikan Geopolitical Codes global Amerika Serikat pada saat itu. Juga berfungsi untuk mempengaruhi Geopolitical Codes dalam beberapa dekade berikutnya. Sarana Geopolitical Codes ada 2. 1. NCG 68 mengklaim sebuah kebijakan untuk mengembangkan komunitas internasional yang sehat atau sebuah agenda geopolitik. Yang kedua, dokumen tersebut menguraikan kebijakan yang mengandung sistem Soviet atau meniadakan penantang ideologis dan geopolitik. The War on Terror as a Geopolitical Codes. Strategi Keamanan Nasional tahun 2002 juga dikenal sebagai Doktrin Brest, menegaskan bahwa perjuangan melawan terorisme global berbeda dari perang lain dalam sejarah. Dokumen tersebut menggambarkan strategi untuk perang melawan teror, membenarkan jangkauan global sambil menargetkan negara-negara tertentu. Dynamics of Geopolitical Codes. Geopolitical Codes tidak statis, mereka berubah seiring waktu sebagaimana mestinya. Geopolitical Codes suatu negara bersifat relasional, itu tergantung pada hubungan dalam jaringan yang kompleks dari aktor dan kondisi domestik dan internasional. Seiring waktu, Flynn 2009 menyoroti bagaimana Geopolitical Codes kita telah memperluas fokusnya ke pilihan negara, wilayah, dan masalah kebijakan luar negeri yang lebih luas dan beragam. Negara yang berbeda mempertimbangkan skala yang berbeda ketika membuat geopolitical codes mereka. Negara lain mengembangkan kode yang membantu mereka berinteraksi dengan wilayah lain atau mempengaruhi wilayah yang lebih luas. Aktor non-negara memahami tujuan dan sudut pandang aktor non-negara dapat membantu memprediksi bagaimana mereka akan bertindak dengan cara yang sama. Kita menggunakan geopolitical codes untuk memahami bagaimana negara bertindak. Setelah mengetahui 4 konsep sebelumnya, mari kita mengulik suatu kasus. Geopolitik adalah tentang bagaimana wilayah dapat merebut kekuasaan, karena negara dikatakan berkembang apabila dapat memperluas wilayah kekuasaannya.
Geopolitik juga bukan hanya soal negara yang bersaing antara negara lainnya. Namun, geopolitik telah dipahami lebih dari sekedar perang dan pembangunan kekaisaran. Seperti halnya yang sudah dijelaskan dalam sejarah singkat geopolitik, yang mana geopolitik itu sendiri merupakan sebagian dari pemikiran dan praktik yang terkait dengan pembentukan negara dan negara bangsa sebagai institusi politik yang dominan. Dalam hal ini, kita mengambil contoh kasus geopolitik yaitu konflik dataran tinggi Golan antara Syria dan Israel. Dataran tinggi Golan disebut juga dengan Basan yang diperebutkan oleh kerajaan Yahudi sebagai benteng untuk menolak orang-orang Romawi selama terjadinya pemberontakan. Golan menjadi wilayah konflik setelah Perang 6 Hari tahun 1967 yang secara de facto dikontrol oleh Israel dan de jure wilayah kekuasaan Syria. Dalam perang tersebut, Israel berhasil merebut dataran tinggi Golan yang berbatasan dengan wilayah Israel, Syria, dan Lebanon. Golan adalah wilayah strategis yang dapat dijadikan benteng pertahanan bagi masing-masing negara. Pada tahun 1974, antara Syria dan Israel pun sepakat untuk menarik angkatan militernya di dataran tinggi Golan. Akan tetapi, hingga tahun 1981, sekitar 18.000 orang Israel bertempat tinggal di Golan. 6 tahun kemudian, dalam perang Yom Kippur, Syria kembali merebut dataran tinggi Golan yang sempat diambil alih Israel. Pada akhirnya, Syria pun menandatangani perjanjian pelepasan meninggalkan dataran tinggi Golan di bawah kuasa Israel. Akan tetapi, perdamaian tersebut tidak berlangsung lama. Pada tahun 1996, Syria melakukan ancaman perang kembali dengan Israel untuk merebut Golan. Pada Desember 1999, Perdana Menteri Syria dan Israel bertemu untuk membahas permasalahan tersebut dengan perantara Amerika Serikat. Pada bulan Januari 2002, perundingan antara Syria dan Israel tentang dataran tinggi Golan runtuh karena adanya Laut Galilea milik Israel. Beberapa usaha yang dilakukan keduanya untuk mempertahankan Golan sebagai wilayah kekuasaannya hingga ke PBB. Dataran tinggi Golan sebagai wilayah yang strategis dan sangat bermanfaat bagi benteng pertahanan negara. Seperti contohnya di Gunung Hermon, titik tertinggi di wilayah tersebut dapat dibangun radar. Sumber perekonomian dataran tinggi Golan adalah pertanian dan industri. Tidak hanya itu, dataran tinggi Golan kaya akan pariwisata, ternak sapi, bahkan budidaya yang menghasilkan berbagai jenis tanaman pangan. Terdapat pula infrastruktur wisata yang besar di Golan, seperti lereng ski Gunung Hermon, 3 sekolah Society for the Protection of Nature Field, cagar alam, museum arkeologi Glen di Kardzrin, dan masih banyak lagi. Dataran tinggi Golan juga kaya akan sumber airnya, mengingat air menjadi kebutuhan pokok negara-negara gurun pasir di sekitarnya. Setelah menyimak studi case tersebut, mari kita elaborasi berdasarkan 4 konsep yang telah dipaparkan. Di dalam studi case yang telah dipaparkan, terdapat konsep geopolitik, yaitu adanya perebutan wilayah dataran tinggi Golan. Sedangkan adanya geopolitikos ditandai dengan agen-agen negara seperti Syria dan Israel. Sedangkan geopolitical agent adalah Perdana Menteri Syria, Perdana Menteri Israel, dan struktur geopolitik yang terpaparkan adalah dataran tinggi Golan Hill. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!